Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Rido, Bayu, Hadir. Anggun hadir, Juli hadir. Siapa ya yang gak masuk? Oh Siti, kenapa sakit? Oh baik. Ucuk Bu lagi turnamen. Oh turnamen, dispen ya berarti. Yang Bu. Udah. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang cerpen. Sebelum itu, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Pertama, menentukan unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Dua, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam video. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Lalu yang terakhir itu mempresentasikan cerita pendek. Baik, di cerpen itu kan terdapat unsur-unsurnya kan. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Dalam cerpen unsur-unsurnya itu ada tema, tokoh, alur, latar, bahasa, dan susunan. Ya betul. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami ya apa itu cerpen, unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Kalau begitu, Ibu sudah kirim ke grup video cerpen untuk kalian analisis. Lalu nanti kalian presentasikan di depan ya. Yang Bu. Dongeng Tanah Jawa dengan judul Bawang Merah, Bawang Putih. Dahulu kala, hiduplah seorang janda dengan dua putrinya bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Namun, janda itu memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu, karena memang Bawang Putih bukan putri kandungnya sendiri. Suatu ketika, baju merah kesayangan ibu tirinya hanyut pada saat Bawang Putih mencucinya di sungai dekat hutan. Ibu tirinya amat marah dan menyuruh Bawang Putih mencari baju itu sampai ketemu. Ketika sedang mencari baju merah itu, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek yang tinggal dekat sungai. Ternyata, tak sengaja, baju merah itu sudah ditemukan si nenek. Si nenek akan mengembalikan baju itu asalkan Bawang Putih mau menemaninya selama 1 minggu di rumahnya. Bawang Putih pun setuju. Setelah 1 minggu, si nenek lalu mengembalikan baju merah itu. Karena Bawang Putih sangat baik dan rajin, si nenek memberi Bawang Putih sebuah labu kuning. Bawang Putih kemudian pulang dengan membawa baju merah dan sebuah labu. Setelah menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya, Bawang Putih lalu membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya, ternyata dalam labu itu berisi penuh dengan emas permata yang tak ternilai harganya. Melihat hal itu, ibu tirinya dan Bawang Merah yang serakah langsung merebut emas dan permata itu. Karena ingin mendapatkan emas permata lebih banyak lagi, si ibu tiri langsung berpikir untuk meniru apa yang dilakukan Bawang Putih. Maka, si ibu tiri menyuruh Bawang Merah pergi menemui si nenek itu dan minta tinggal di rumahnya untuk menemaninya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, Bawang Merah pamit pulang dan meminta hadiah sebuah labu. Si nenek pun memberinya sebuah labu. Sampai di rumah, Bawang Merah dan ibunya segera membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan ular dan kalajengking. Hewan-hewan itu langsung menyerang Bawang Merah dan si ibu tiri. Beruntung,
mereka masih bisa menyelamatkan diri. Akhirnya, bawang merah dan ibunya meminta maaf kepada bawang putih. Jadi, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keserakahan akhirnya bisa berujung pada petaka. Maka dari itu, kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki.